Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'du. Min kitab Risalah Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain al-Habib Ahmad bin Hadi al-Hamid. Ila an qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam birrul walidati 'ala al-walid du'afan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'watul walidah asra'u ijabatan. Qila ya Rasulullah wa lima dzaka? Qala hiya arhamu minal ab wa da'watur rahim la tasgud. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu syai'in bainahu wa bainallahi ta'ala hijab illa syahadatu an la ilaha illallah wa du'aul walid liwaladihi. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-'abdul muti' liwalidayhi wa lirabbih fi a'la 'illiyin. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma barra abahu man shadda ilaihi at-tarf bil ghadab. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Masih dalam kitab Risalah Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain tentang hak kedua orang tua yang harus kita laksanakan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidah 'alal walid du'afan. Ini kita adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mazkur fil Quran wa mazkurun fil ahadits. Ini kedua orang tua kita harus kita bakti kepada mereka. Dan Nabi di hadis-hadis yang sebelumnya sudah menjelaskan bahwasanya bakti kepada ibu itu lebih utama. Ketika ketika ada seorang ummuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang hadis di sebelumnya, innallaha yusiikum bi ummahatikum, tsumma yusiikum bi ummahatikum, tsumma yusiikum bi ummatikum, tsumma yusiikum bi abaikum, tsumma yusiikum bil aqrab fil aqrab. Ini 3 kali penyebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu. Nabi berpesan, berwasiat untuk berbakti kepada ibu 3 kali. Kemudian yang keempat adalah ayah. Di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, birrul walidati 'alal walid du'afan. Ini bakti kepada al-walidah, ibu, itu 2 kali lipat dari bakti kepada ayah. Ini lebih ini lebih diutamakan ya, seorang ibu dari seorang ayah. Kemudian di sini disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul walidah asra'u ijabatan. Doanya seorang ibu itu asra'u ijabatan, lebih cepat untuk dikabulkan. Ini minal ab maksudnya. Asra'u ijabatan minal ab ya. Lebih cepat dikabulkan dari seorang ayah atau dari yang lainnya. Akhirnya ditanya, "Qila ya Rasulullah wa lima dzaka?" Wahai Rasulullah, kenapa itu? Kenapa kok seperti itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya arhamu minal ab." Karena seorang ibu itu lebih kasih sayang dari seorang ayah. Ibu mereka lebih kasih sayang terhadap anaknya dari ayahnya. Wa da'watur rahim la tasgud, dan doa orang yang dipenuhi dengan kasih sayang itu tidak akan jatuh. Pasti akan naik dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan juga wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in bainahu wa bainallahi ta'ala hijab illa syahadatu an la ilaha illallah wa du'aul walid liwaladihi.
Segala sesuatu itu antaranya dengan Allah itu ada hijab. Ada hijab, penutup, penghalang. Kecuali syahadatu alla ilaha illallah. Ada. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ada. Syahadatu alla ilaha illallah. Oleh karena itu punya fadilah tersendiri ya, zikir la ilaha illallah. Ada keutamaan tersendiri. Zainal Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Haulnya Dzulhijjah, sah? Haulnya Dzulhijjah. Kemarin baru. Salah satu min manaqibihi kam min la ilaha illallah kullu yawm. Banyak sekali. La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 25,000 setiap hari. La ilaha illallah. Apalagi kalau seseorang itu mengucapkannya dengan apa? Dengan menekan tasydid illallah. Habis itu haknya juga disukun. Ada. La ilaha illallah. Biasanya orang kalau zikir la ilaha illallah apa ini namanya? Menganukan telunjuknya karena di situ akan menggerakkan hati seseorang. Ada saraf yang nyambung ke hati, makanya akan lebih. Oleh karena itu di dalam sholat kita itu harus melihat ke tempat sujud di setiap saat di dalam sholat, kecuali satu keadaan. Fa'inda illallah fal muhallillah irfa' li tauhidil ladzi shallaitalah. Kecuali ketika telunjuknya ini diangkat. Langsung lihat ke sini. La ilaha illallah. Labud. Adalah zikir bagi mereka para pemula, dan ini juga adalah puncak dari mereka orang-orang yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? La ilaha illallah. Ada laisa bainaha wa bainallahi hijab. Apalagi yang kedua? Wa du'aul walid li waladih. Ini doanya seorang orang tua kepada anaknya. Ini tidak ada hijab, langsung dikabulkan. Minta sama kedua orang tua, khususnya ibu. Kedua orang tua semuanya doanya mustajab, khususnya ibu. Sebagaimana tadi hadis yang sebelumnya, ibu itu lebih cepat dikabulkan. Minta doa sama kedua orang tua, jangan malu. Mungkin sebagian orang malu minta doa sama orang tua, malu. Ini malu untuk mendapatkan terkabulnya doa. Minta doa sama kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, al-abdul muti' li walidayhi wa li rabbih fi a'la illiyin. Ini punya kedudukan yang sangat tinggi, paling tinggi. Siapa itu? Seorang hamba yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Ada punya kedudukan yang tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi a'la illiyin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma barra abahu man syadda ilaihi tarf bil ghadab." Apa makna tarf? Apa artinya tarf? At-tarfu. At-tarfu yani al-ain. Makna tarf al-ain. Apa ain? Mata. Kalau torof,
ujung, pojok, ujung. Bi fathir ra, ama bisukunir ra, maknahu al-ain. Seperti kemarin ada di najas itu. An-najasa allati la yudrikuha at-tarf. Ini al-ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Siapa itu? Man syadda ilaihi tarf bil ghadab. Orang yang memelototi orang tuanya dengan amarah. Ada tidak bakti sama kedua orang tua ini. Bukan anak yang bakti. Apa gak bakti? Durhaka. Memelototi orang tuanya dengan amarah. Wallahiyazubillah. Intabih. Jangan sekali-kali demikian. Baik. Harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahzana walidai faqad aqqahuma." Orang yang membuat sedih kedua orang tuanya, dia telah durhaka kepada keduanya. Membuat sedih, ahzanahuma. Membuat sedih. Membuat sedih kedua orang tuanya. Ada termasuk dia itu telah durhaka kepada keduanya. Oke, man ya'muruka bil julus. Ya, man ya'muruka bil julus. Malah tajlis sampai. Takhir. La tusabbibil huzun ala walidaik. Jangan membuat sedih. Akan tetapi buatlah mereka selalu gembira, senang. Dan yang paling membuat mereka gembira, senang ya ketika melihat anaknya ini mustaqim. Insyaallah. Ini istiqomah, berakhlak, jadi anak yang baik, rajin. Lihat, ada pasti akan membuat mereka senang, gembira. Sebaliknya kalau anaknya ini malas, tidak istiqamah, tidak di jalan yang benar, pasti akan membuat mereka sedih. Pasti. Mereka tidak ketika kita memberi mereka uang sebanyak apapun misalkan, tidak akan lebih senang daripada ketika melihat anaknya itu istiqomah. Masya Allah, istiqomah, akhlak. Ada mereka itu yang membuat mereka senang. Di sini ini. Buat selalu orang tua kita senang. Kalau orang tua kita senang, Allah senang sama kita. Allah ridho sama kita. Semoga kita dijadikan anak yang paling bakti kepada kedua orang tuanya, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Baik. Ijlisu. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Setelah membahas tentang wudu, al-ghusl, salah satu daripada maqasidut taharah. Maqasidut taharah ada berapa? Ada 4. Ini al-ghusl, al-wudu, sudah dibahas itu. Kemudian musannif di sini memulai untuk membahas salah satu maqasidut taharah yang lain, yaitu at-tayammum. Kemudian nanti setelahnya akan dibahas juga insyaallah tentang yang keempat apa? Izalatun najas. Di sini musannif memulai untuk membahas tentang tayammum. Kemudian di sini beliau mengatakan faslun asbabut tayammumi thalathatun. Beliau menjelaskan, membahas tentang sebab-sebab tayammum. Kemarin sudah dijelaskan apa itu sebab.
Yani ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam li dzatihi. Nah, ini sebab-sebab tayamum. Artinya kalau sebabnya ini ada, berarti tayamum sudah. Tapi kalau sebab-sebabnya tidak ada, ya tidak tayamum. Karena sebabnya tidak ada. Sebagaimana kalau ada asbabul irth, ada di pembahasan wirasah itu. Kalau sebab-sebabnya irth, nasab atau yang lainnya ada, maka dia mendapatkan. Tapi kalau sebabnya tidak ada, ya tidak dapat. Tidak. Kalau sebabnya ada, berarti ada itu sesuatunya. Kalau sebabnya tidak ada, ya tidak ada. Baik. Sebab-sebabnya tayamum. Nah, kemudian tayamum kemarin sudah dijelaskan lugatan. Apa lugatan? Al-ghusdu. Al-ghusdu. Wa syar'an isalut turab ilal wajh wal yadain bi syara'id makhsusah. Menyampaikan turab ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu, akan disebutkan nanti setelah fasal ini. Baik. Asbabut tayamum di sini musannif menyebutkan sebab-sebabnya tayamum itu ada salasatun, ada tiga. Ada tiga. Mungkin sebagian ulama menyebutkan ada 7. Ada yang ya 7 ini kembalinya ketiga ini. Dan sebetulnya kesemuanya itu kembali kepada satu, yaitu apa? Al-ajzu an isti'malil ma' hissan au syar'an. Al-ajzu an isti'malil ma' hissan au syar'an. Nah, al-ajz, ma makna al-ajz? Enggak mampu, enggak bisa. Enggak bisa menggunakan air baik secara his. Memang enggak bisa. Kenapa? Enggak ada airnya. Mau bagaimana dia mau menggunakan airnya, enggak ada. His. Au syar'an, atau airnya ada tapi dia tidak mampu memakainya secara syara'. Kenapa? Dokter ngelarang. Airnya ada tapi dokter melarang dia menggunakan air karena akan membahayakan. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan, karena dia khofa salah satu min mahdzurat tayammum. Min mahdzurit tayammum. Nah, khawatir akan membahayakan. Maka syariat memerintahkan dia untuk tidak menggunakan air. Kenapa? Akan membahayakan dia. Karena akan terjadi salah satu daripada mahdzurut tayammum, nanti dijelaskan. Maka karena dia tidak mampu, maka tidak mampu menggunakan air baik secara hissan atau syar'an, maka dia tayamum. Tayamum sebagaimana kemarin kita contohkan tayamum. Baik. Tidak bisa menggunakan air, ya tayamum. Kemudian di sini musannif menyebutkan sebab-sebabnya tayamum itu ada 3. Yang pertama, faqdul ma. Yang pertama, faqdul ma. Apa faqdul ma? Apa artinya faqdul ma? Apa artinya? Hanya adamul ma. Nah, ini airnya tidak ada. Airnya memang tidak ada. Maka ketika airnya tidak ada, sudah tayamum. Karena airnya tidak ada. Kalau memang dia itu yakin tidak ada. Yakin tidak ada. Yakin tidak ada, ya sudah, tayamum sudah. Yakin tidak ada. Soalnya kenapa? Ada yang ngabari. Orang yang adil ngabari dia. Oh, ini tidak ada ini. Di sekitar sini ada namanya itu, apa itu namanya? Haddul ghaus. Haddul ghaus. Ada jarak haddul ghaus.
Apa? Al-ghos apa artinya al-ghos? Pertolongan. Al-ghos artinya apa? Pertolongan. Ini haddul ghos, ini jarak. Nah, kan, ini ketika seseorang meminta pertolongan, berteriak minta tolong. Nah, itu jarak yang sekiranya bisa untuk meminta pertolongan. Berapa itu? Hah? 300 300 300 300 meter. Nah, di sini ada ini. 300 zira. 300 zira. Berapa 300 zira itu? 150 meter. Nah, ini itu namanya apa? Haddul ghaus. Atau ada yang mengatakan dengan istilah yang lain, ghalwatu sahm. Haddul ghaus atau apa? Ghalwatu sahmin. Uktub. Tulis. Jangan jadi pendengar setia saja. Nah, uktub. Nah. Haddul ghaus atau istilah yang lain ghalwatu sahmin. Apa artinya ghalwatu sahmin? Apa artinya sahm? Anak panah. Nah, ini ketika anak panah itu dilontarkan, nah itu jaraknya itu, sekitar segitu, sekitar 300 zira tadi. Atau ramyatu hajar. Ada yang mengatakan batasan ramyatu hajar. Nah, ini lemparan batu. Nah. Ada haddul ghaus. Nah, ini jarak tadi apa namanya? Haddul ghaus. Ini 300 zira tadi atau 150 meter tadi. Nah, ini ke segala arah. Sana. Nah, ini jarak demikian. Air tidak ada, dia tidak punya, tidak ada air. Maka cari air di sekitaran haddul ghaus tadi. Haddul ghaus. 150 meter. Cari air. Kecuali kalau dia yakin memang tidak ada sudah. Nah, kalau memang yakin tidak ada. Ya ngapain? Nah, ini sia-sia saja kalau mau nyari. Kalau yakin tidak ada, nah tidak usah nyari sudah. Langsung tayamum. Tapi kalau tidak ada keyakinan bahwasanya air itu tidak ada, maka cari sekitaran haddul ghaus tadi. Baik. Itu kalau haddul apa tadi? Haddul ghaus. Ada lagi jarak yang lebih jauh lagi. Namanya apa? Haddul gurub. Haddul gurub. Ini jarak yang lebih luas lagi cakupannya. Tadi haddul ghaus berapa tadi? 150 meter, 300 zira. Dari segala arah. Ada yang lebih luas lagi cakupannya. Haddul gurb. Haddul gurbi. Haddul gurbi. Nah, maksudnya haddul gurbi itu yakni haddul gurbi dinamakan batasan dekat. Haddul gurbi berapa itu? Mil wa nisif, satu setengah mil, 1,5 mil kurang lebih. Atau di sini 9.000 zira. 9.000 zira. 9.000 zira. Sah? 9.000 zira. Atau kalau dengan perjalanan, kalau biasanya di kitab-kitab itu disebutkan, diperkirakan kalau perjalanan menggunakan onta yang punya beban, apa namanya itu?
al al-ibil al-muhammalah. Ini ada onta yang punya beban. Ini jalannya cepat apa enggak? Ini jalannya standar. Soalnya apa? Punya beban dia. Ini ibil muhammal, punya beban. Jalannya lambat. Sekitar jarak yang ditempuh sa'a ila rubu. Berapa sa'a ila rubu? Illa 45 menit. Ini 1 jam kurang 15 menit. Ini 45 menit. Tapi 45 menit menggunakan perjalanan menggunakan hewan tunggangan yang punya beban. Nah, ini al-ibil al-muhammalah. Bukan pakai mobil atau pakai motor. Kalau pakai motor 45 menit jauh sekali itu. Sampai mana itu? Sampai mana dari sini? Sampai jauh. Nah, ini apa tadi? Menggunakan hewan tunggangan yang dibeban. Nah, ini kira-kira seperti itu. Atau kalau pakai jarak tadi berapa tadi? 1,5 mil atau 9.000 apa? Dirham. Ini namanya apa? Haddul gurub. Jarak ini dekat. Kenapa kok dibilang dekat? Karena kalau orang mau bekerja untuk penghidupannya, dia mampu menempuh jarak tersebut. Jarak haddul gurub ini. Untuk apa? Untuk bekerja. Ya jarak itu namanya haddul gurub. Maka ketika seorang tadi rela untuk menempuh jarak tersebut untuk penghidupan dunianya, maka ketika dia akan mengusahakan mencari air untuk akhiratnya, untuk sholat, itu lebih aula, lebih diutamakan. Maka apa? Di sini dikatakan kalau dia yakin adanya air di haddul gurub, maka wajib dia cari. Kalau haddul gurub tadi sudah kita jelaskan berapa jaraknya itu. Kalau lebih dari haddul gurub, namanya apa itu namanya? Haddul bu'ud. Lebih dari haddul gurub, haddul bu'ud, enggak wajib ini. Enggak wajib. Kalau yakin. Berbeda kalau dia itu ragu-ragu. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tingkatannya, ragu-ragu itu ada tingkatannya. Di bawahnya yakin itu apa? Apa di bawahnya yakin? Zon ini lebih dari 50%. Ada lagi di bawahnya zon apa? Syak. Syak ini 50-50. Nah, ini 50% ada air, 50% tidak ada air. Ini syak ini. Di bawahnya syak apa? Nah, ini wahm atau wahm. Di sini disebutkannya wahm di sini. Wahm ini di bawah 50%. Artinya mungkin 30% ini ada air. 70% tidak ada air. Nah, ini namanya apa ini? Waham. Nah, ini yakin, dzan, syak, waham. Baik. Kalau tadi di haddul ghaus dia apa tadi? Dia waham, dia syak, dia dzan, apalagi yakin. Kalau adanya air di haddul ghaus, maka wajib dia nyari. Kecuali kalau yakin tidak ada. Paham ya? Kecuali kalau yakin tidak ada. Tapi kalau yakin ada, atau zon ada, atau syak ada, atau wahm ada, maka wajib dia cari di haddul apa? Haddul ghaus tadi. Haddul ghaus. Wajib dia cari. Itu sudah ya, sudah selesai.
Kemudian kita membahas yang haddul gurub. Haddul gurub lebih luas lagi. Kalau di haddul gurub, dia wajib mencari kalau yakin ada air saja. Kalau yakin ada air, wajib dia cari. Kalau nggak yakin, nggak wajib dia cari. Paham ya? Nah, itu kesimpulannya. Uktub. Tulis. Apa yang mau ditulis? Nah, tadi. Nah, maka ketika dia seperti itu, wajib dia mencari air. Jadi jangan tayamum dulu. Nah, cari dulu airnya. Dengan perincian yang sudah kita jelaskan tadi. Harus dicari dulu airnya. Tapi dengan syarat dia itu aman. Dia mau mencari air tapi khawatir di situ ada binatang buas. Khawatir dirinya akan mati, akan binasa. Nah, enggak. Atau yang dia tinggali mungkin ada keluarganya itu atau hartanya. Nah, harus bisyartil aman. Baik. Itu bisyartil aman. Tapi kalau yakin ada air, airnya yakin ada, maka lam yushtarat. Bihaddil ghath wal awil ghurb. Nah, itu yang pertama. Sebabnya tayamum adalah apa yang pertama tadi? Faqdul ma. Enggak ada air. Kalau enggak ada air, ya sudah tayamum sudah pakai turab. Dengan cara yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-maradu. Sebab yang kedua, marad. Apa marad? Sakit. Baik, sakitnya sudah ada. Sakit sudah ini. Sudah sakit. Sehingga kata dokter nggak boleh pakai air. Kalau pakai air, akhirnya tambah membahayakan. Atau belum sakit dia, tapi kalau dia menggunakan air akan sakit. Maka di sini jangan pakai air sudah. Tayamum. Baik tayamum untuk wudu atau tayamum pengganti mandi kalau junub. Nah. Nah, ini tadi. Kalau seseorang tadi khawatir, takut akan membahayakan dirinya. Karena menggunakan air tadi. Membahayakan dirinya. Atau manfaatnya anggota badan. Ini kalau pakai air, akhirnya salah satu anggota badannya akan kena dampak bahayanya. Tidak fungsi. Tidak fungsi mungkin. Atau gak seperti itu. Akan tetapi kalau pakai air sembuhnya tambah lama. Atau kalau pakai air sakitnya nambah. Misalkan. Atau kalau pakai air akan
nampak pada dirinya sesuatu yang muncul yang itu apa? Yang itu tidak enak untuk dipandang gitu ya. Seperti apa? Seperti perubahan warna misalkan. Kalau kena air, yang kulitnya aslinya hitam misalkan, jadi putih kayak susu gitu. Misalkan, karena kena air. Misalkan seperti itu. Itu kan kalau kena air akan terjadi seperti itu. Nah, kan membahayakan. Ada huduthi syai'in fahish. Maka tidak usah pakai air sudah. Atau ada daging yang muncul tambahan, atau bahkan kalau ada muncul lubang ada di kulit misalkan, maka kalau ada dampak-dampak yang demikian, dikhawatirkan dampak-dampak yang demikian, maka dengan menggunakan air, maka jangan menggunakan air sudah. Maka dia tayamum sudah dengan pakai air, karena air akan membahayakan. Nah, ini dari mana kita tahu? Oh, ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Dari mana kita tahu? Nah, dari tajrubah, dari pengalaman. Kalau anak memiliki penyakit seperti ini, kalau kena air ya pasti seperti itu. Dari pengalaman. Atau dari perkataan dokter yang berpengalaman memang. Dokter yang berpengalaman. Atau bahkan perkataan orang yang adil yang punya pengalaman memang. Maka kita menghindari dampak-dampak yang akan terjadi seperti itu, dampak-dampak negatif yang terjadi seperti itu, dengan kita tidak menggunakan air tadi. Maka tayamum sudah. Tapi itu tadi nampaknya dampak-dampak tersebut kalau ada di anggota badan yang nampak ketika pekerjaan sehari-hari. Misalkan, kalau orang mau melakukan aktivitas sehari-hari misalkan, mau angkat-angkat, mau apa, kan pasti gini kan ya. Apa ini? Menyingsingkan bajunya ini. Nah, ini kan pasti kelihatan ini. Ya kan? Masa tetap seperti ini kalau mau mau angkat-angkat atau mau masak misalkan. Enggak kan, pasti kan disingkap biar enggak kotor. Maka anggota badan yang nampak ketika aktivitas sehari-hari, nah itu kalau munculnya di situ, maka apa? Maka dikhawatirkan kalau menggunakan air muncul di anggota badan yang nampak tadi, maka dia diperbolehkan untuk tidak menggunakan air, pakai tayamum sudah. Tapi kalau akan munculnya, dikhawatirkan akan muncul di anggota badan yang tertutup. Nah, ini misalkan ada di sini misalkan, nah, enggak masalah, ya sudah, pakai air sudah. Ada. Nah, oke dah. Paham ya? Visual. Visual. Wala as'ilah. Kathir soal. Ana ma afham. Sambung. Butiri. Butiri.
Maaf. Gimana ditanyakan? Fi salah. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini, insyaallah teruskan di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan juga lagi, insyaallah. Nahyallahu taala. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat di dunia dan akhirat. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta